Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sausan Hanifadilah, NIM 19035-112. Pada mata kuliah seminar kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Kurniawati, SPD MSI ini, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perbandingan Pengaruh Lama Waktu Fermentasi Terhadap Sifat Organoleptik Virgin Coconut Oil atau VCO yang dihasilkan dari kelapa daerah Bali dan Banyuwangi. Pada PPT ini, saya mengambil dua jurnal untuk sebagai referensi judul PPT yang saya buat. Yang pertama yaitu jurnal dari Nurida pada tahun 2021, yaitu menganalisis atau membuktikan bagaimana sifat organoleptik maupun sifat lainnya dari kelapa daerah Bali. Kemudian jurnal yang kedua yaitu jurnal yang diteliti oleh Uluma pada tahun 2021, yaitu juga menganalisis dan menentukan dan membuktikan sifat organoleptik dari kelapa daerah Banyuwangi. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan PPT yang saya buat. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan sedikit membacakan abstrak dari PPT ini. Pada pembuatan VCO dengan fermentasi, dapat dilakukan tanpa pemanasan namun ditambahkan dengan yeast atau ragi tempe. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan pengaruh lama waktu fermentasi terhadap sifat organoleptik VCO kelapa daerah Bali dan Banyuwangi. Produk VCO yang dihasilkan pada penelitian ini dianalisis sifat organoleptiknya. Kedua produk VCO yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki aroma khas kelapa dan tidak tengik, rasa khas minyak kelapa, berwarna bening, kekuningan, dan nilai pH 5. Dengan demikian, kedua produk VCO dihasilkan dari kelapa daerah Bali dan Banyuwangi memenuhi syarat standar mutu VCO, yaitu Standar Nasional Indonesia SNI 7381/2008. Pada bagian 1 pendahuluan, latar belakang yang membelakangi adanya penelitian ini, yaitu yang pertama, berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri dapat dicegah dengan mengkonsumsi VCO, seperti flu burung, HIV atau AIDS, hepatitis, dan jenis virus dan bakteri lainnya. Selain itu, VCO juga dapat mengatasi obesitas, penyakit kulit, hipertensi, dan diabetes. Itu merupakan kutipan yang saya ambil dari Widianti tahun 2015. Kemudian masyarakat Indonesia juga memanfaatkan VCO sebagai sumber penghasilan dengan memproduksi VCO dan melakukan manajemen pemasaran. Yaitu kutipan yang saya ambil dari jurnal Retno tahun 2016. Kemudian yang ketiga, proses fermentasi dapat dilakukan dengan alat sederhana, waktu yang efisien, dan produk dengan tingkat ketengikan yang rendah dan daya simpan yang lama. Menurut Nurida tahun 2021. Selanjutnya, pembuatan minyak kelapa atau VCO dengan metode fermentasi juga dapat dilakukan oleh banyak masyarakat dengan menghasilkan kualitas yang baik. Menurut Kurniasih tahun 2016. Kelapa dalam Bali merupakan salah satu di antara keanekaragaman genetik plasma nutfah kelapa di Indonesia dari kutipan Mas Komo 2007. Selanjutnya, Banyuwangi merupakan salah satu penghasil kelapa potensial yang baik, yaitu kutipan yang saya ambil dari jurnal Prahasti tahun 2002. Bagian kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama, fermentasi.
Pada bidang mikrobiologi industri, fermentasi yaitu yang menggambarkan setiap proses untuk menghasilkan produk dari pembiakan mikroorganisme. Kutipan yang saya ambil dari Jurnal Hidayanto tahun 2017. Kemudian sifat organoleptik. Sifat organoleptik meliputi warna, aroma, dan rasa. Kutipan yang saya ambil dari NIPAH tahun 2015. Selanjutnya VCO, Virgin Coconut Oil atau VCO adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging buah kelapa tua yang masih segar. Proses pengolahan VCO tidak menggunakan pemanasan tinggi atau kurang dari 95 derajat Celcius dan diproses dengan cara sederhana sehingga diperoleh Virgin Coconut Oil atau VCO yang berkualitas. Menurut Jurnal Syah 2005. Kemudian kelapa. Kelapa atau nama latinnya Cocos nucifera L adalah tanaman dari famili Palmae yang sangat lazim ditemukan di daerah tropis. Kelapa sangat populer di masyarakat karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kutipan yang saya ambil dari Jurnal Syah 2005. Kemudian metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat persiapan alat dan bahan, proses pembuatan VCO, dan proses analisa, yaitu sifat organoleptiknya. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam proses fermentasi kelapa untuk membentuk VCO, yang pertama yaitu mesin parut kelapa, timbangan, fermentor sederhana, saringan, panci, pengaduk, kompor gas, corong plastik, tisu, dan botol untuk wadah produk VCO. Kemudian bahan yang digunakan, yang pertama buah kelapa tua yang berumur 11 sampai 12 bulan yang diperoleh dari daerah Bali dan Banyuwangi. Selanjutnya ada ragi tempe atau Rhizopus sp, merek Raprima sebagai yeast dan air. Kemudian proses pembuatan VCO. Pada pembuatan VCO dari kelapa, daerah Bali dan Banyuwangi memiliki langkah-langkah yang sama, yaitu yang pertama persiapan bahan baku, yaitu pembuangan batok buah kelapa hingga hanya menyisakan daging buah kelapa. Yang kedua, proses pemarutan daging buah kelapa menggunakan mesin parut kelapa dan dilanjutkan dengan pencampuran 1 kilo parutan kelapa dengan 1 liter air hangat yang bersuhu 40 derajat Celcius. Yang ketiga, proses pemerasan campuran parutan kelapa dan air hingga diperoleh 900 ml santan kelapa. Yang keempat, proses pencampuran santan kelapa tersebut dengan larutan yeast 2% B/V. Larutan yeast dibuat dengan cara mencampur 2 gram ragi tempe ke dalam 100 ml air. Selanjutnya, proses fermentasi yang dilakukan pada suhu ruangan dengan variasi waktu fermentasi selama 6, 12, 18, 24, dan 30 jam hingga terbentuk 3 lapisan dalam fermentor, yaitu VCO, blondo atau ampas krim, dan air. Yang terakhir, pemisahan lapisan VCO dari blondo dan air, dan penyaringan VCO untuk mendapatkan produk akhir VCO yang lebih murni. Metodologi penelitian ini saya peroleh dari 2 jurnal, yaitu Nurida pada tahun 2021 dan Uluma pada tahun 2021 juga. Metodologi penelitian yang terakhir yaitu proses analisa, yaitu sifat organoleptik. Pengujian sifat organoleptik terhadap suatu produk memiliki peranan penting dalam penerapan mutu. Parameter yang dianalisis berupa aroma, rasa, dan warna dari produk VCO. Analisis aroma dilakukan dengan menggunakan indera penciuman, yaitu hidung. Analisis rasa dilakukan dengan menggunakan indera perasa, yaitu lidah. Dan analisis warna dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan atau mata. Bagian keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu aroma.
Salah satu parameter syarat mutu produk PCO adalah aroma yang dihasilkan dari PCO itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nurida dan Luciani 2021 dan Uluma pada tahun 2021 menunjukkan bahwa aroma PCO kelapa daerah Bali pada proses fermentasi selama 6, 12, 18, 24, dan 30 jam yang dihasilkan dari penelitian ini adalah beraroma khas kelapa dan tidak tengik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Uluma dan Luciani pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa produk PCO kelapa daerah Banyuwangi yang dihasilkan pada waktu fermentasi yang sama juga beraroma khas kelapa dan tidak tengik. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemanasan selama proses pengolahan PCO yang dapat menimbulkan oksidasi. Aroma produk PCO yang dihasilkan pada penelitian ini memenuhi persyaratan dari SNI, yaitu PCO yang baik memiliki aroma khas minyak kelapa dan tidak boleh tengik. Yang kedua yaitu rasa. Rasa dari PCO merupakan salah satu parameter penting dalam syarat mutu produk PCO. Pada penelitian yang dilakukan Nurida dan Luciani pada tahun 2021 menunjukkan bahwa produk PCO kelapa daerah Bali yang dihasilkan pada lama waktu fermentasi 6, 12, 18, 24, dan 30 jam memiliki rasa normal khas kelapa pada umumnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Uluma dan Luciani pada tahun 2021 menunjukkan bahwa produk PCO kelapa daerah Banyuwangi yang dihasilkan pada lama waktu fermentasi 6, 12, 18, 24, dan 30 jam juga memiliki rasa normal khas kelapa. Hasil tersebut sesuai dengan syarat mutu PCO dari SNI, yaitu rasa normal khas minyak kelapa. Yang ketiga yaitu warna. Secara fisik, PCO harus memiliki warna yang jernih dan transparan, karena menandakan bahwa di dalam PCO tidak terdapat kotoran atau bahan lain. Kontaminan pada PCO secara langsung dapat memberikan pengaruh warna dan kualitas dari PCO itu sendiri. Pada penelitian yang dilakukan Nurida dan Luciani pada tahun 2021 menunjukkan bahwa produk PCO kelapa daerah Bali yang dihasilkan pada lama waktu fermentasi 6, 12, 18, 24, dan 30 jam adalah bening kekuningan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Uluma dan Luciani pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa produk PCO kelapa daerah Banyuwangi yang dihasilkan pada lama waktu fermentasi yang sama juga berwarna bening. Hasil tersebut memenuhi persyaratan dari SNI yang menetapkan bahwa kualitas PCO yang baik adalah tidak berwarna hingga kuning pucat. Berikut adalah tabel persyaratan minyak standar mutu PCO yang ditetapkan oleh SNI. Jenis uji yang pertama aroma, persyaratannya PCO harus memiliki aroma khas kelapa segar dan tidak tengik. Kemudian rasa, persyaratannya rasa dari PCO tersebut harus normal khas minyak kelapa. Kemudian warna, persyaratannya PCO tidak berwarna hingga kuning pucat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan kedua penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi sangat berpengaruh pada sifat organoleptik seperti aroma, rasa, dan warna PCO yang dihasilkan dari kelapa Bali dan Banyuwangi. Dari segi aroma yang khas minyak kelapa dan tidak berbau tengik, kemudian rasa normal minyak kelapa dan warna minyak bening kekuningan, dan dapat disimpulkan pula bahwa perbandingan PCO yang telah dihasilkan dari kelapa Bali dan Banyuwangi adalah sama-sama layak dan sesuai standar SNI. Sekian presentasi saya, Ibu dan teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua.